Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggota Ulfa Miyasaro, Siti Maisaro, dan Rahma Risnawati Purnama. Kami akan membahas materi tentang teori graf 1. 1. Sejarah singkat. Teori graf mulai dikenal pada saat seorang matematikawan bangsa Swiss bernama Leonhard Euler berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg pada tahun 1736. Di kota Königsberg atau sekarang bernama Kaliningrad di Uni Soviet mengalir sebuah sungai bernama Sungai Pregel. Di tengah sungai tersebut terdapat dua buah pulau. Dari kedua pulau tersebut terdapat jembatan yang menghubungi ke tepian sungai dan di antara kedua pulau. Jumlah jembatan tersebut adalah 7 buah seperti gambar berikut. Bisa dilihat dalam PPT gambar di bawah. Secara singkat dalam tulisannya, Euler menyajikan keadaan jembatan Königsberg tersebut seperti gambar berikut. Bisa dilihat gambar ini. Dalam masalah di atas, daratan, tepian A dan B, serta pulau C dan D disajikan sebagai titik dan jembatan disajikan sebagai ruas garis. Euler mengemukakan teoremanya yang mengatakan bahwa perjalanan yang diinginkan di atas, yang kemudian dikenal sebagai perjalanan Euler, akan ada apabila graf terhubung dan banyaknya garis yang datang pada setiap titik atau derajat simpul adalah genap. 2. Definisi graf. G membentuk suatu graf jika terdapat pasangan himpunan VG, EG, di mana VG simpul pada graf G tidak kosong dan EG rusuk pada graf G. Jika V dan W adalah sepasang simpul yang berbeda di G, VW melambangkan rusuk di G, dan jika E sama dengan VW adalah rusuk di G, maka A, V dan W berikat di G. B, rusuk E hadir, simpul V dan W di G. C, V dan W adalah simpul ujung dirusuk di E. D, rusuk E hadir di simpul V dan W, atau sebaliknya dikatakan simpul V dan W hadir pada rusuk E. Menurut Rosen, berdasarkan ada tidaknya bobot, graf dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu A, graf berbobot. Suatu graf dikatakan sebagai graf berbobot jika setiap rusuknya mempunyai nilai atau bobot tertentu. Bobot pada graf biasanya dinotasikan dengan W, I, J, dengan I dan J sebagai simpul yang terhubung dengan rusuk yang memiliki bobot W. B, graf tak berbobot. Suatu graf dikatakan sebagai graf tidak berbobot jika setiap rusuknya tidak mempunyai nilai atau bobot tertentu. Suatu graf G dinotasikan sebagai G sama dengan VE merupakan pasangan V dan E, di mana V merupakan himpunan tak kosong berisikan simpul pada graf tersebut, dan E merupakan himpunan sisi pada graf tersebut. Secara formal, himpunan E dapat dinyatakan sebagai suatu koleksi subhimpunan berkardinalitas 2 dari himpunan V, atau dalam notasi matematika, E gabungan dari V. Sebagai contoh, graf pada gambar di atas dapat dinyatakan sebagai graf G sama dengan VE, di mana V 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan E 1, 2, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 4, 6. Bisa dilihat pada gambar dalam PPT. Pada di graf, maka pasangan-pasangan ini merupakan pasangan terurut. Untuk menyatakan di graf, gambar kedua yang menggunakan tanda panah, kita dapat menggunakan himpunan edge sebagai berikut. E 1, 2, 1, 5, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 5, 4, dan 4, 6. Dalam himpunan edge, untuk di graf, urutan pasangan vertex menentukan arah dari edge tersebut. 3. Teori graf. Teori graf atau teori grafik dalam matematika dan
Ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Ini tidak sama dengan grafika. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex atau node yang terhubung oleh sisi edge atau busur arc. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis atau melambangkan sisi atau garis berpanah atau melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Simpul yang demikian dinamakan gelang atau loop. Bisa dilihat dalam PPT gambar yang menunjukkan suatu graf dengan 6 simpul dan 7 sisi. Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada setiap sisi. Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep berbeda. Sebagai contoh, jika suatu graf melambangkan jaringan jalan, maka bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun batas kecepatan tertinggi pada jalan tertentu. Ekstensi lain pada graf adalah dengan membuat sisinya berarah, yang secara teknis disebut graf berarah atau digraf. Digraf dengan sisi berbobot disebut jaringan. Jaringan banyak digunakan pada cabang praktis teori graf, yaitu analisis jaringan. Perlu dicatat bahwa pada analisis jaringan, definisi kata jaringan bisa berbeda dan sering berarti graf sederhana atau tanpa bobot dan arah. Baiklah, materi selanjutnya 4 terminologi dasar pada graf. Sisi E sama dengan U, V dikatakan menghubungkan titik U dan V. Jika E sama dengan U, V adalah sisi di graf G, maka U dan V disebut bertetangga atau adjacent. U dan E serta V dan E disebut bersisian atau insiden. Sebagai contoh, diberikan graf G yang memuat himpunan titik V dengan himpunan U, V, W, dan X, dan himpunan sisi E sama dengan E1, E2, E3, E4, dan E5. Berikut gambar 2.2 graf G. Pada gambar 2.2, adapun titik yang bertetangga di graf G adalah titik V dan U, titik V dan X, titik X dan W, titik W dan V, titik U dan X. Dapat dikatakan bahwa titik V adjacent dengan U, titik V adjacent dengan X, titik X adjacent dengan W, titik W adjacent dengan V, titik U adjacent dengan X. Berikut merupakan titik yang bersisian insiden pada graf G. Ada U dan E1 serta V dan E1, kemudian V dan E2 serta X dan E2, W dan E3 serta X dan E3, dan X dan E4 serta U dan E4, kemudian V dan E5 serta W dan E5. Selanjutnya, derajat dari titik V di graf G adalah banyaknya sisi di G yang bersisian atau insiden dengan V dari Chartrand and Layard 1946. Dalam konteks pembicaraan hanya terdapat satu graf G, maka tulisan degree G terhadap V disingkat menjadi degree V. Titik yang berderajat genap disebut titik genap atau even vertex, dan titik yang berderajat ganjil disebut titik ganjil atau odd vertex. Titik yang berderajat 0 disebut isolated vertex, dan titik yang berderajat 1 disebut titik ujung atau end vertex. Nerd, Chartrand and Layard 1996 diberikan contoh graf G yang akan ditentukan derajat titiknya. Dalam gambar 2.3, gambar yang akan dicari derajat titiknya. Dari gambar tersebut, gambar 2.3 itu diperolehlah bahwa degree V1-nya sama dengan 3, kemudian degree V2-nya sama dengan 2, degree V3-nya sama dengan 3, dan degree V4-nya sama dengan 2. Adapun titik V1 dan V3 adalah titik ganjil, titik V2 dan V4 adalah titik 6. Karena tidak ada yang berderajat 1, maka graf G tidak mempunyai titik ujung. Hubungan antara jumlah derajat semua titik dalam suatu graf G dengan banyak sisi dinyatakan dalam teorema berikut ini. Teorema 1,
Jumlah derajat semua titik pada graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jika G dengan elemen V, E dengan M merupakan banyaknya unsur di E, maka V elemen U digraf terhadap V sama dengan 2M. Akibat 1. Pada sembarang graf, jumlah derajat titik ganjil adalah genap. Bukti, misalkan graf G dengan size M, misalkan W himpunan yang membuat titik ganjil pada G serta U himpunan yang membuat titik genap di G. V elemen U digraf V ditambah V elemen W digraf V sama dengan 2 meter. Karena digraf V genap untuk VU, maka suku pertama dari ruas kiri persamaan selalu bernilai genap. Ruas kanan pada persamaan di atas juga bernilai genap. Nilai genap pada ruas kanan hanya benar bila suku kedua ruas kiri adalah genap, sehingga genap ditambah genap sama dengan genap. Karena digraf V ganjil untuk VW, maka banyaknya simpul V di dalam W harus genap agar jumlah seluruh derajatnya bernilai genap. Jadi banyaknya simpul yang derajat ganjil selalu genap. Yang kelima, ada beberapa graf sederhana khusus. Graf sederhana merupakan graf yang tidak mengandung loop maupun sisi ganda. Ada beberapa graf sederhana khusus yang dijumpai seperti berikut. Yang pertama yaitu A graf komplit atau complete graph. Sebuah graf yang memiliki n titik, yang setiap titiknya mempunyai sisi ke setiap titik di graf tersebut disebut juga graf komplit. Graf komplit dengan n titik dinotasikan dengan Kn. Setiap titik di Kn derajat n dikurang 1 menurut Cartwright dan Leisnig 1996 dan Munir 2006. Contoh, pada gambar 2.4 ada graf komplit ada K2, K3, K4, dan K5. Bisa kalian lihat pada gambar 2.4 itu. Baiklah, selanjutnya kedua ada B graf sikel. Graf sikel adalah graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2. Graf sikel dengan n titik dinotasikan dengan C dan n kecil. Jika titik pada C dan n kecil adalah V1, V2, V3 sampai dengan Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, kemudian V2, V3 sampai dengan Vn dikurang 1, Vn dan Vn, V1. Dengan kata lain, ada sisi dari titik terakhir Fn ke titik pertama F1 menurut Munir 2005. Di sini terdapat contoh pada gambar 2.6 graf teratur derajat 3 dengan 4 dan 6 titik. Yang pertama ini ada n sampai dengan 4 dan r-nya ada 3 yang A. Kemudian yang B ini contoh dengan graf teratur derajat 3 dengan n-nya titiknya 6, kemudian derajatnya 3. Baiklah, kita lanjut. Untuk yang C, graf dipartit graph. Graf G yang himpunan titiknya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi dalam G menghubungkan titik di V1 ke titik di V2 yang disebut juga dengan graf dipartit oleh Munir 2005. Contoh ada pada gambar 2.7 graf dipartit. Graf G pada gambar 2.7 adalah graf dipartit karena himpunan di titik G dapat dipartisi menjadi dua himpunan yaitu V1 sama dengan A, B, C, D dan V2, P, Q, R. Berdasarkan gambar 2.7, masing-masing sisi di G mempunyai ujung di V1 dan di V2. Himpunan titik dalam suatu partisi tidak boleh terhubung langsung. Yang D, graf dipartit lengkap atau complete dipartit graph. Graf dipartit lengkap adalah graf dipartit dengan setiap titik di V1 bertetangga dengan setiap titik di V2.
Graf dipartit lengkap dinotasikan dengan Kn kecil M kecil dengan jumlah sisi adalah Nm kecil oleh Munir 2005. Terdapat pada gambar 2.8 untuk contoh graf dipartit lengkap. Yang graf lintasan. Graf lintasan atau path adalah graf dengan menarik garis pada setiap titik sehingga membentuk satu garis lurus, dan graf yang terdiri dari satu lintasan. Graf lintasan dengan n titik dinotasikan dengan Pn kecil. Contoh dari graf lintasan sebagai berikut. Ada 3 contoh, yaitu P2, P3, dan P4. Yang keenam, graf terhubung. Diberikan U dan V merupakan titik di graf G. Sebuah jalan di graf G dinamakan walk dan dinotasikan dengan W. Walk U sampai V pada graf G adalah barisan, sehingga U sama dengan U0, E1, U1, E2, U2 sampai dengan UK-1, EK. UN sama dengan V yang merupakan titik dan sisi, diawali dengan titik U dan diakhiri dengan titik V. Dengan E1 sama dengan UI min 1 UI untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. K sering disebut dengan panjang dari sebuah walk oleh Catran dan Lesniak 1996. Jika U sama dengan V, maka W disebut dengan jalan tertutup. Tetapi jika U tidak sama dengan V, maka W disebut dengan jalan terbuka oleh Catran dan Lesniak 1996. Jika terdapat jalan U sampai V yang semua sisinya berbeda, maka jalan tersebut merupakan trail U sampai V. Tapi jika jalan U sampai V yang semua sisi dan titiknya berbeda, maka disebut dengan lintasan atau path U sampai V. Dengan demikian, semua lintasan adalah trail oleh Catran dan Lesniak 1996. Trail tertutup dan tak trivial pada G disebut sirkuit di G. Sirkuit V1, V2 sampai dengan Vn, V1 dalam kurung N lebih besar dari sama dengan 3 dengan semua titik interval yang berbeda kecuali V1 sama dengan Vn disebut siklus atau cycle oleh Catran dan Lesniak 1996. Graf terhubung yang tidak mengandung siklus disebut dengan pohon. Contohnya pada gambar 2.10 graf untuk mengilustrasikan jalan tertutup, trail, dan lintasan. Jalan sama dengan V1, E1, V2, E5, V5, E4, V1, E6, V3, E7, V4, E8, V5, E5, V2. Jalan tertutup V1, E1, V2, E5, V5, E4, V1, E6, V3, E7, V4, E8, V5, E5, V2, E1, V1. Trail V1, E1, V2, E5, V5, E3, V5, E2, V2. Lintasan V1, E1, V2, E2, V3, E7, V4, E8, V5. Siklus V1, E1, V2, E2, V3, E3, V5, E4, V1. Misalkan U dan V titik berbeda pada graf G, maka titik U dan V dapat dikatakan terhubung atau connect jika terdapat lintasan U sampai V di G. Suatu graf G dapat dikatakan terhubung atau connect jika untuk setiap titik U dan V di G terhubung. Contohnya pada gambar 1.11 graf terhubung dan graf tak terhubung. Graf G1 merupakan graf terhubung karena setiap titiknya terhubung dan terdapat lintasan dari setiap titik ke setiap titik lain di graf G1. Sedangkan G2 adalah graf tak terhubung karena terdapat titik yang tak terhubung dengan titik yang lainnya, yaitu titik V1 dan V2 tidak terhubung dengan titik V3, V4, dan V5. Yang ketujuh, operasi pada graf. Gabungan dua graf G1 dan G2 dinotasikan dengan G sama dengan G1, G2 yang memiliki himpunan titik VG sama dengan VG1, VG2 dan himpunan sisi EG sama dengan EG1, EG2. Jika suatu graf G memuat lebih dari n kecil graf, di mana n kecil lebih besar dari sama dengan 2 graf H, di mana ditulis dengan G sama dengan n kecil H oleh Catran dan Lesniak 1996. Contohnya pada gambar 2.12 yaitu gabungan graf. Karena graf G memuat 3 graf B2 dan 2 graf C2, maka graf tersebut dapat dinotasikan dengan 3 B2, 2 C2. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai PowerPoint dari kelompok 10 materi teori graf 1.
Semoga dapat dimengerti. Dan apabila ada salah kata, saya meminta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.